jenengan pernah tahu kan ketika pimpinan jenengan di sini diwawancarai perihal kok jenengan suka nonton konten-konten porno, ngapunten. Ya. Apa yang jawaban mereka? Beliau, salahnya di mana? Nah ini kan secara tidak langsung dia sudah mati Pak hatinya. Karo wong dan lain sebagainya, tapi kadang yo ono malese Pak. Angot-angotan. Nggih. Termasuk itu manusiawi enggak? Ya manusiawi. Masih manusiawi. Maka di sini tadi kan kita menjelaskan 3 kondisi hati. Ini menggambarkan kira-kira kondisi hati kita itu gimana Pak Bu? Kondisi hatinya dhewe iki sehat, mati, atau sakit? Ya? Iya, kalau saya berhusnudon, kondisi hati kita itu sakit memang. Ya, karena kita masih kadang semangat, ya, kadang yo males-malesan. Seperti itu terus memang. Ya. Nah, saya berhusnudon, kita itu kondisi hati kita itu sakit, ya. Maka ketika memang kondisi hati kita sakit, kita tinggal berusaha kira-kira yang banyak masuk pada diri kita atau ilham itu tadi adalah ilham takwanya atau ilham fajirnya. Ilham buruk, okay? Akeh apike apa akeh eleke? Separuh-separuh bagaimana Mas? Saya terus terang belum bisa mengukur Pak. Tapi insya Allah ya hati ini seperti halnya yang Allah sebutkan di surat Asy-Syura kalau tidak salah, Asy-Syu'ara atau Asy-Syura ya, ayat 30, di mana disebutkan bahwa di situ itu ada yang namanya hati yang terkecil, sanubari, ya, yang dimana itu adalah hati yang paling dalam, hati yang murni, ya, hati yang murni, yang dimana itu memang jenengan akhirnya bisa merasakan nanti. Contoh per hari ini saja, saya itu sudah banyak kebaikannya yang saya ikuti, atau masih males-malesannya. Ya. Maka kondisi sebenarnya orang beriman itu ketika hari ini sama dengan yang kemarin adalah kita sebenarnya sudah rugi. Ya. Nah kita dari situ bisa tahu nanti barometernya. Aku wingi iki nggih semangat, ora. Nah sekarang bagaimana? Nah kalau orang tidak memperhatikan aktivitasnya sehari-hari, ya tidak tahu akhirnya. Seakan-akan ya wis hal yang biasa, tidak pernah diperhatikan dirinya. Ya. Yang diperhatikan hal yang lain. Ya. Biasanya perihal dunia yang banyak. Ya. Itu ya, maka kondisi hati yang sakit adalah hatinya hidup tapi masih mengandung penyakit. Hatinya urip Pak. Ya. Tapi masih mengandung penyakit. Ya. Nah demikianlah hati yang pertama adalah hati yang khusyuk, sing tawadu, sing lembut, ya. Itu adalah hati yang sehat dan selalu terjaga. Nah hati yang kedua adalah hati yang gersang dan mati, ya. Dan hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Kadang-kadang dekat kepada Allah, keselamatan, dan kadang-kadang dekat kepada kebinasaan atau dosa, ya. Maka indikasi sakit sehatnya hati sekarang. Hati seseorang itu bisa sakit. Sakitnya bisa semakin parah dan ia tidak menyadarinya. Bahkan bisa jadi hati telah mati tanpa disadari pemiliknya. Jadi kadang kita itu, maka majelis ilmu ini sebenarnya saya memandangnya adalah wasilah yang paling bagus untuk bisa mengetahui dan mengukur kondisi hati kita Pak. Ketika kita tidak hadir di majelis ilmu, ya, rata-rata kita tidak sadar bahwa hati kita itu sedang sakit sebenarnya. Ya. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, artinya tidak pernah bermajelis ilmu lagi, lama-kelamaan kebaikan demi kebaikan yang lainnya pasti akan berat dilakukan. Ya. Pasti akan berat. Nah, lama-lama bisa jadi memang hati kita sudah mati Pak. Ya. Nah, pertanda hati itu sakit atau telah mati adalah
ia tidak dapat lagi merasakan sakitnya bermaksiat kepada Allah. Nggih. Daplet. Double. Jadi ngapunten malih mencontohkan mungkin hal yang bisa dilihat oleh publik ya Pak. Jenengan pernah tahu kan ketika pimpinan jenengan di sini diwawancarai perihal kok jenengan suka nonton konten-konten porno ngapunten. Ya. Apa yang jawaban mereka? Beliau, salahnya di mana? Nah ini kan secara tidak langsung dia sudah mati Pak hatinya. Jadi hal seperti itu dianggap lumrah. Saya orang dewasa, saya orang mandiri, saya bebas menentukan sikap saya. Salahnya di mana? Sampai tidak tahu salahnya Pak. Gimana? Nah ini contoh yang bisa kita jadikan contoh. Kadang orang bermaksiat, wes enjoy, wes enak. Nyaman. Seakan-akan tidak merasa bahwa itu adalah kemaksiatan, hal yang lumrah. Maka akhirnya betapa menderitanya berada dalam kebodohan. Ya, nah, tentang kebenaran serta memiliki akidah yang sesat. Maka di sini disebutkan seharusnya menderita karena mereka berada dalam kebodohan. Karena tidak tahu kesalahannya. Nah, sebab hati yang hidup pasti merasa tersiksa bila melakukan perbuatan buruk. Artinya jiurip tapi sakit, tapi ketika jenengan melakukan satu kemaksiatan, jenengan sudah punya rasa bersalah, menyesal. Meskipun ya bisa jadi diulangi lagi nanti. Nah, begitu pula jika ia bodoh tentang kebenaran. Nah, terkadang seseorang yang memiliki hati yang sakit dapat merasakan penyakitnya. Namun ia tidak tahan mengecap pahitnya obat penawar. Maksudnya apa? Dia itu tahu hatinya sakit, karena melakukan kemaksiatan, masih melakukan kemaksiatan kita ini. Namun ia tidak tahan mengecap pahitnya obat penawar. Obat itu condongnya untuk apa? Mengobati. Nah, obat itu dan condongnya pasti pahit. Gimana? Obat itu pasti pahit. Rata-rata seperti itu. Gimana? Ana ora obat sing legi, Pak? Bakso. Madu. Iya.